Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9 SMP Negeri 43 Jakarta. Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Susi Dewi Susanti. Materi pertemuan kita hari ini yaitu kita akan mereview, mengulang kembali semua materi yang sudah kita pelajari mengenai teks pidato persuasif. Baik itu KD 3.3 pengetahuan dan 3.4 yaitu mengenai informasi teks pidato persuasif, struktur dan aspek kebahasaannya maupun dalam bentuk kompetensi keterampilan yaitu KD 4.3 dan 4.4 sampai menyajikan atau menuangkan gagasan ke dalam pidato persuasif baik secara lisan maupun tertulis. Baik, mari kita mulai. Teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif di dalam buku paket Bahasa Indonesia Diknas yang kalian miliki ada di dalam bab 2. Silakan boleh dibuka. Siapkan buku paketnya. Bab 2 yaitu mengungkap gagasan persuasif melalui pidato. Mulai dari kita memahami pidato persuasif, menemukan informasi, ada apa saja mengenai pidato, keterampilan menyimpulkan, menemukan struktur dan kebahasaan, sampailah kita pada keterampilan menyusun pidato. Bagian pertama, pemahaman pidato persuasif. Ada 3, yaitu definisi, jenis, dan metodenya. Nah, ini pengertian pidato persuasif. Bisa terbaca ya anak-anak, yaitu pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca, sesuai namanya persuasif, atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicaranya. Jenis-jenis pidato ada yang berupa sambutan, pidato pemerintahan, pidato instansi, ataupun ceramah seperti yang kita simak pada saat kita sholat Jumat, ya. Pidato instansi pada saat kita upacara hari Senin yang disampaikan oleh guru wali kelas kamu di depan peserta upacara, ya. Kemudian metode pidato. Metode pidato ada 4. Pertama, metode naskah, istilahnya manuskrip. Ini metodenya sifatnya membaca.
karena dia ada teks yang dibawa untuk dibacakan. Kemudian yang kedua, metode hafal. Jadi setelah kita rancang teks pidato kita, kemudian kita hafal. Nah, ini diistilahkan dengan memoriter. Ya, kemudian yang ketiga, ada jenis pidato impromptu, yaitu pidato yang sifatnya tiba-tiba, dadakan. Misal, pada saat kita mengikuti suatu perlombaan, kita tidak menyangka ternyata terpilih menjadi juara dalam perlombaan tersebut, kemudian dipanggil namanya dan dimintai memberikan sambutan. Nah, itu kan kita langsung menyampaikan apa yang ada di pikiran kita pada saat itu saja. Nah, itu namanya metode tiba-tiba atau istilahnya impromptu. Yang keempat yaitu metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini metode pidato yang kita menggunakan catatan kecil untuk mengingat. Jadi poin-poin inti dari teks pidato yang akan kita sampaikan. Nah, itu ekstemporan, ya. Baik. Selanjutnya, informasi dalam pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif ini adalah pertama, memberikan informasi kepada pendengarnya, meyakinkan pendengar, yang ketiga menghibur pendengar, dan terakhir memotivasi, menggerakkan pendengar kita untuk mengikuti apa yang kita sampaikan atau mau berubah seperti yang kita inginkan dalam pidato kita. Kemudian menemukan langkah-langkah, menemukan informasi dalam pidato persuasif. Pertama, baca atau dengarkanlah pidato persuasif yang disampaikan dengan seksama. 2, catatlah informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau yang kalian dengar. 3, simpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau yang didengarkan. Maaf. Dia tidak berjalan. Ya. Simpulan isi pidato persuasif. Ini bagian keterampilan. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. 1. Pusatkanlah perhatian, fokus, konsentrasi. Simak baik-baik temanmu yang sedang menyampaikan pidato atau video pidato yang sedang di-share. 2. Siapkan alat tulis, buku tulis, pensil atau bolpen. 3. Dengarkan atau bacalah pidato persuasif dengan cermat. 4. Catatlah pokok-pokok pidato yang berupa informasi penting ketika sedang melihat pada saat membaca atau pada saat kita mendengarkan pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau yang dibaca. Apa yang kamu tangkap? Nah, kemudian kamu bahasakan, tuliskan kembali ya di dalam buku tulismu. Nah, itu langkah-langkah yang keenam. Baik. Kemudian aspek yang harus kita perhatikan dalam menyimpulkan pidato.
Pertama, yang pasti simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato yang kita baca atau kita dengarkan. Yang ketiga, simpulan itu bukanlah komentar, ya, tetapi bisa sama dengan ringkasan dari isi pidato yang kita baca atau kita simak. Nah, kemudian bagian keempat, pengetahuan kita, struktur dan kebahasaan dari pidato persuasif. Strukturnya terdiri dari 3 susunan, pembuka, isi, dan penutup. Baik, kita cermati satu persatu. Struktur pembuka dari pidato terdiri atas salam pembuka. Kalau kita paham semua pendengar kita adalah muslim, maka kita bisa menggunakan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi jika umum, maka kita bisa gunakan selamat pagi, selamat siang kepada para pendengar. Kemudian kita ucapkan sapaan. Menyapa ini kita lihat siapa yang hadir. Nah, susunlah sapaan kita mulai dari yang hadir jabatannya tertinggi sampai yang jabatannya rendah. Ya, jika sekolah bisa tertinggi adalah kepala sekolah, ya. Kemudian kita sapa guru-guru, ya, Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang ketiga, boleh kepada teman-teman yang kita banggakan. Kemudian kita yang ketiga ucapkan syukur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang Maha Esa. Dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada pendengar dan pembaca naskah pidato kita. Terakhir, kita sampaikan tujuan pidato kita. Ya. Apa yang akan kita sampaikan? Bisa dalam bentuk penyampaian tema. Misalnya, pagi hari yang cerah ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema kebersihan. Nah, dilanjutkan dengan struktur isi. Isi pidato memaparkan penjelasan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci di dalam isi pidato, ya. Nah, setelah selesai, maka kita tutup, ya, struktur ketiga ini, struktur terakhir yaitu penutup yang diisi dengan simpulan kembali dari isi pidato kita yang terperinci tadi, poin-poinnya kita sebutkan kembali, inti-intinya tentang apa. Kemudian kita ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan permohonan maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan, yang tidak disengaja. Dan terakhir, tutuplah dengan salam penutup. Kembali seperti yang tadi di awal pembuka Ibu jelaskan salamnya. Ya. Baik, itu struktur. Nah, sekarang kita masuk ke aspek kebahasaan. Yaitu ada konjungsi, yang kedua kalimat persuasif. Ya. Pengertian konjungsi yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung. Bisa dan atau, ya, dan itu kalimat
penggabungan penambahan atau itu untuk memilih ya. Nah, kemudian ada macam-macam konjungsi. Ada konjungsi koordinatif, subordinatif, antar kalimat, dan koleratif. Nah, kemudian aspek kalimat persuasif, yaitu kalimat yang isinya tentang ajakan, bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan suatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara pidato. Ciri kalimat persuasif bertujuan membujuk, satu, mengajak, mempengaruhi seorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ayo, marilah mulai saat ini kita jaga kebersihan. Baik dimulai dari diri sendiri, kemudian sampai kepada lingkungan kita. Dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Yang ketiga, cirinya biasanya menggunakan tanda seru pada akhir kalimat. Itu karena sifatnya sebagai kalimat ajakan. Nah, masuk keterampilan menyusun pidato persuasif. Menyusun pidato persuasif langkah-langkahnya ya. Menentukan tema yang akan kita sampaikan. Kemudian kita buat kerangkanya, pokok-pokok pidato. Setelah itu kita tentukan tujuannya ya. Setelah kita daftar pokok-pokok, itu bisa dijadikan sebagai kerangka, kemudian kita kembangkan menjadi isi pidato secara terperinci berdasarkan kerangka tadi, ya. Berpidato, pertama, siapkan materi. Siapkan pendengar. Pendengarnya siapa? Teman-teman ataukah hanya dengan guru saja ya? Atau seluruh audiens nasional di Indonesia karena kita share melalui video. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam pidato. Persiapan materi. Kita kumpulkan bahan-bahan. Susun kerangka naskah pidato yang tadi ya, pokok-pokoknya. Nah, persiapan pendengar, minatnya, perhatiannya kita siapkan. Mohon teman-teman atau kita pancing dari pidato kita sehingga teman-teman mau memperhatikan perhatian dan pengertian, kemudian pemahaman, kemauan, dan tindakan atau perbuatan dari pendengar kita. Aspek dalam yang harus diperhatikan dalam pidato, sikap badan kita tegak, jangan membelakangi penonton, ya, penyimak kita, peserta pidato kita, kemudian tidak terlalu banyak atau sering menggerakkan anggota tubuh secara intens, sehingga akan menghilangkan pusat perhatian dari pendengar pidato kita. Nanti pendengar kita malah jadi menghitung gerakan tangan kita, misalnya sekali pegang hidung 1, 2 gitu ya. Nah, itu agak dikendalikan dengan baik. Kemudian yang kedua, suara. Suara yang kita sampaikan tentang isi pidato kita itu harus terdengar sampai kepada peserta pendengar kita paling belakang. Jadi sampaikanlah dengan jelas ya.
volumenya disesuaikan. Pada saat menyampaikan ada pidato isinya itu penting, maka kita tekankan boleh agak keras. Nah, kemudian boleh melemah kembali tapi tetap terdengar sampai peserta pendengar pidato kita yang paling belakang. Kemudian yang ketiga, kewajaran sikap ya, seperti tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan. Tidak terlalu banyak menggerakkan anggota badan secara berlebihan. Sesuaikan gerakan anggota badan kita dengan isi pidato yang kita sampaikan ya. Baik, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan mengenai kelengkapan semua materi tentang pidato persuasif. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan bisa menghasilkan karya pidato terbaik. Selamat berprestasi. Sampai di sini dahulu. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.